Bentar, saya server mode-nya. Oke, nah untuk selanjutnya saya bakal share screen terkait mata kuliah hari ini. Si siapa namanya nih? Si Yamagitsu Ginting bisa di mute dulu. Kalau nggak saya mute sendiri nih. Oke, Oke, oke Pak. oke. Oke, saya share screen dulu. Jadi peraturan di kelas ini kalau emang mau bertanya di open apa speakernya, open mic. Kalau udah langsung di close aja. Biar nanti kalau temannya mau nanya bisa nggak keganggu mereka. PX13 ya kan? Oke, saya share screen. Oke, si kentang goreng itu saya mute. Mana dia materinya? Wait. Hmm, Oke. Gitu. Ini tadi yang kelas yang habis kelasnya Bu Rini jam berapa kelar? Kalian? Setengah 10 kurang kalau nggak salah tadi. Oh, alah. Nanti kabarin aja. Siapa tahu nanti lebih cepat. Nanti saya tanya lah Bu Rini. Paling cepatnya jam berapa? Jadi biar nggak kemalaman. Kan juga kalian kalau terlalu malam. Baik Pak. Oke. Ntar ini share screen-nya udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Share screen-nya aman ya? Oke. Oke, oke. Oke. Oke, materi ini tentang budaya visual. Nanti kalau suara saya nggak kedengaran bisa dikasih tahu ya. Soal takutnya ini servernya kadang-kadang agak-agak nggak bagus nih. Oke, untuk hari ini budaya visual. Wait. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengertian budaya visual. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya terkait budaya visual itu kayak seperti apa. Cuman intinya budaya visual adalah lebih bersifat teoritis. Jadi nanti kita akan membahas apa yang bisa menimbulkan suatu visual menjadi sebuah budaya atau menimbulkan budaya di dalam masyarakat. Di sini pengertiannya guna menyambung keahlian teknis di bidang animasi. Di sini harusnya TRM ya. Cuman hampir sama aja kalian sebenarnya untuk penyampaian materinya dengan pengetahuan seputar fenomena visual yang sedang terjadi di masyarakat. Teori yang didapat nantinya diharapkan dapat bisa mengunggah kesadaran atas apa yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Oke, kita lanjut aja. Contohnya seperti di sini, salah satu kekuatan Jepang adalah penguatan akar budaya dan hasil implementasi berupa bentuk visual yang mencirikan identitas budaya nasional. Itu semua bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia dan bentuk manga. Jadi contoh kayak manga atau anime dan juga faktor budaya mempengaruhi manusia-manusia di Jepang dalam bekerja dan berkarya. Kayak mereka lebih fleksibel, terus lebih cepat, apa namanya, sistem kerjanya, tapi ada efek sampingnya juga sebenarnya. Nah, di sini budaya visual tidak sebatas hanya pada karya kalian dalam pembuatan. Misalnya kalau kalian kan anak TRM ya, misalnya buat film atau saat penulisan naskah kemarin di semester 1 sama Pak Andri atau Bu Ganis dan satu lagi kayaknya saya lupa. Pokoknya 2 dosen itu. Jadi kalian ada juga sistem kreativitasnya harusnya yang lebih ditingkatkan dalam hal ceritanya dan sebagainya. Nah, kalau di sini di budaya visual ada penjelasan visual akan diurutkan berdasarkan pemaknaan, entah desain dan lain sebagainya. Kayak gini contohnya tentang hal yang dilakukan memberikan pemahaman tentang kedua istilah. Jadi kayak budaya itu sendiri ini kita masuk dalam bahasa Indonesia adalah kata budaya memiliki makna pikiran, akal budi, adat istiadat luas, serta penjelasan tentang budaya juga harus mengacu pada kebudayaan yang cenderung memiliki makna yang lebih bersifat sebagai kata kerja seperti yang tertera di KBBI. KBBI
bahwa budaya memiliki arti hasil dan penciptaan batin, akal budi manusia yang dipikir dan dinalar. Nah, ini kalian bisa baca nanti pengertiannya. Pokoknya intinya budaya itu hal yang sering diulang-ulang. Kayak contohnya kalian pakai gadget, pakai HP. Nah, itu adalah kebiasaan budaya manusia modern. Pakai kendaraan, pakai mobil misalnya, habis itu manusia zaman dahulu kebanyakan, apalagi yang belum mengenal pakaian yang kayak kita pakai sekarang. Nah, contohnya seperti kayak gini, dia masih pakai baju, yang ada di alam. Tapi kalau kayak anak kita manusia, ya apa yang kita pakai sekarang, pakai jam, pakai kacamata yang matanya minus, pakai laptop yang kita pakai sekarang, kayak gitu. Terus dalam sebuah kebudayaan muncullah kelompok-kelompok kecil, tetapi memiliki ikatan yang kuat antara anggotanya. Biasanya juga dalam skala besar dan luas, seperti sebuah sistem kota, provinsi, hingga negara. Gejala budaya terdiri dari 3 wujud, antara lain, yang pertama ada ide atau sistem budaya. Sistem budaya sendiri adalah ide atau gagasan nilai-nilai norma, peraturan, dan lain sebagainya. Contohnya kalau ide, sistem budaya kayak misalnya buang sampah sembarangan, itu kan nggak boleh. Itu sistem budaya yang kita harus buang sampah di tempat sampah. Padahal dulu ya makannya buang di sembarang tempat karena tempatnya masih pakai daun dan lain sebagainya, masih bisa terurai. Kalau sekarang sudah pakai plastik yang sangat tidak bagus di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang salah satu contohnya. Terus aktivitas atau sistem sosial suatu kelompok, aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Segala tindakan berpola dari manusia itu sendiri disebut sebagai sistem sosial dan social system. Sistem sosial terdiri dari berbagai aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain yang berdasarkan adat dan tata kelakuan. Jadi kayak misalnya kalau sistem sosial, kayak misalnya kebiasaan, contohnya orang Indonesia sama orang Eropa, kalau orang Indonesia harus makan nasi istilahnya, kalau di Eropa, orang makan roti aja udah cukup, kalau di kita enggak. Terus, itu dalam segi sistem sosial, dan lain sebagainya masih banyak. Terus artefak atau kebudayaan fisik, wujud ketiga berupa benda-benda hasil karya manusia, kebudayaan fisik, seperti contohnya kalau di Indonesia candi dan sebagainya. Kalau di mana? Di Thailand candi juga tapi tetap berbeda, jadi macam-macam. Oke gitu kan, mungkin dari apa kalian bisa baca buku di situ kebudayaan kita artinya langsung dapat dalam kebudayaan bersama dia. Ini sistem hidup ya yang di pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencarian, dan juga sistem religi dan kesenian. Jadi dari semua itu merupakan 7 sistem yang ada di dalam kehidupan. Kalau nggak ada bahasa, kita nggak bisa saling ngobrol. Sistem pengetahuan, kalau tidak ada pengetahuan, kita nggak tahu, istilahnya demokrasi kalau dalam politik. Habis itu juga ada komunis dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke organisasi sosial, sistem peralatan hidup, kayak memasak, mancing, dan lain sebagainya. Sistem mata pencarian, nah masuklah itu ke situ. Sistem religi, zaman dahulu masih percaya batu adalah Tuhan, apalagi dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah berbagai macam. Terus ada kesenian. Nah, kayak yang kalian buat itu adalah salah satu bentuk kesenian di TRM itu sendiri. Kayak membuat film atau menulis naskah itu udah termasuk ke dalam kesenian. Karena kesenian menulis juga ada, menulis cerita dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini pertanyaan mungkin untuk sistem budaya visual yang chapter pertama kita. Ada tanggapan? Atau mau lanjut aja? Kayak Lanjut kalian aja, udah Pak. pada ngantuk nih. Lanjut Pak. Oke, Lanjut, Pak. yuk. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Ini kelihatan? Coba saya cek. Oke, Kelihatan, Pak. kelihatan. Oke, kita lanjut. Dalam sini, yang tadi saya bilang, dari sistem kehidupan manusia adalah banyak perubahan. Kayak zaman dulu pakai koran atau pakai tabloid ya, yang masih hitam putih.
Kalau sekarang udah pindah sistem berita, pindah ke Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang sudah bisa diakses untuk mencari suatu informasi. Kayak kalian sekarang mendesain, kalau zaman dulu desain harus bentuk cetak, sampai sekarang juga masih ada sih, cuman lebih banyak sekarang ke digital. Kayak misalnya Instagram dan sebagainya kalau mau buat eee, misalnya poster bisa di-up di Instagram untuk, misalnya kalau mau nonton konser, kalau mau nonton anime, misalnya mau rilis pasti dia nge-up posternya di digital dulu. Kalau zaman dahulu pasti di, kayak tabloid dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini jadi selain ada perpindahan dari, apa namanya, konvensional ke digital, sekarang ada seperti ini juga masih. Kalau kalian lihat di sini ada tanggapan terkait visual yang ada di sini, kan ini berkaitan sama kalian nanti ini. Maksudnya kalian pasti pernah buat poster, ya poster caleg lah, apalah ini. Ada yang bisa memberi tanggapan terkait ini? Terkait gambar ini, ada yang bisa memberikan saya insight-insight atau kalian ada tanggapan? Ada tidak? Atau kalian ngantuk? Ada? Dan kayaknya menurut saya pribadi sih gambarnya. Kenapa itu? Siapa ini namanya? Tengku, Pak. Siapa namamu? Tengku, Pak. Ah, Tengku. Gimana Tengku? Kalau menurut saya pribadi agak berantakan sih, kurang rapi. Oke. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang memberi tanggapan terkait visual-visual budaya yang ada di negara Asia, kebanyakan negara Asia, Asia Tenggara. Ada tanggapan? Warnanya acak-acak, Pak. Nggak nyatu sama background-nya. Betul. Ada lagi? Kabelnya mungkin, Pak. Wah. Kabelnya mungkin Itu berantakan, memang Pak. wadidaw. Ada lagi? Bukan kabel, visual di sini. Kalau kabel memang ya sistem perlistrikan kayak ini kalau di daerah Jawa dan sekitarnya pasti begini. Kalau di Batam nggak ada. Nah lanjut, ada sih, tapi nggak ada di jalan-jalan besar. Ada lagi? Selain masalah kabel? Tidak ada konsep, Pak, dalam poster. Betul. Oke, mungkin cukup ya. Nanti masih ada, kalau ada yang mau tanggapan lagi, nanti ada gambar berikutnya. Oke, benar kata teman-teman kalian tadi. Jadi di sini kalau kami atau saya sering menyebutnya ini adalah sampah visual. Jadi sesuatu yang tidak enak dilihat, sebenarnya itu perspektif aja ya. Cuman kenapa nggak enak dilihat? Karena memang penataannya tidak teratur. Kayak misalnya pamflet-pamflet ini kayak Magic 200 Silver telepon, ini 80 Gejayan dan lain sebagainya. Terus ada foto-foto caleg dan juga kita bisa ngelihat ada foto-foto caleg yang ditaruh di sembarang tempat. Sebenarnya bukan salah calegnya juga, sebenarnya karena memang tidak ada tempat. Nah, di sini yang harus diperbaiki oleh tanda kutip pemerintah kita harusnya memberikan tempat gimana regulasi penaruhan lagi apa apa ya, pengumpulan atau tempat untuk para caleg itu menaruh baliho-baliho mereka kayak gitu. Sebenarnya ada benar ada salahnya juga mereka naruh-naruh seperti ini karena nggak ada tempat juga. Nah, kalau dalam segi visual, ini merupakan salah satu bentuk sampah visual yang terjadi di sebagian besar negara Asia Tenggara ya. Kayak di Thailand itu sama aja, Filipina apalagi, Myanmar dan lain sebagainya. Indonesia, Malaysia itu hampir sama, kayak gitu. Cuman paling Singapura, terus kayak Jepang, Korea itu yang udah oke untuk penataan visualnya. Tapi kalau di sebagian besar negara Asia Tenggara, itu masih berantakan untuk contoh-contoh seperti ini. Apalagi yang caleg-caleg ini. Tadi pendapatnya oke, udah oke. Nah, selanjutnya ini nih. Ada anak langit, anak sekolahan, orang-orang kampung duku, berkah cinta. Nah, dari ini, apa yang kalian bisa tangkap?
dari visual ini nih, kalau kalian anak desain nih kan, anak TRM nih, ngedesain ngelihat mereka buat background seperti ini, font-nya cuman tulisan kayak gitu doang. Terus ya beginilah, ini tanggapan kalian sebagai anak desain, kenapa mereka membuat desain seperti ini di banyak sinetron di Indonesia? Paling banyak di RCTI atau di SCTV lah ini. Kenapa? Ada yang bisa beri saya tanggapan? Diterima oleh semua khalayak, Pak. Bisa jadi. Ada lagi? Mungkin karena malas aja Pak nyari font lain. Ya, enggak juga. Lanjut, ada lagi? Mungkin di budgetnya, Pak. Bisa. Oke. Dari semuanya ada beberapa yang benar, ada yang kurang tepat. Jadi kayak contohnya tadi ada yang bilang ada budgetnya kurang, itu juga nggak benar juga karena memang mereka ya ada dananya lah pasti ya. Cuman ya untuk dunia industri memang banyak kendalanya. Cuman kalau untuk masalah budget mungkin kurang tepat. Kalau tadi ada yang berpendapat bahwa ini bakal banyak diterima oleh halayak ramai, itu bisa karena memang visual seperti ini banyak menyasar ke ibu-ibu yang bukan apa ya, memperhatikan kayak kita, kayak kalian mahasiswa, akademisi kayak saya. Jadi kayak misalnya untuk font-nya, ya udah yang penting anak langit ya belakangnya ada anak-anak, ada langit-langit. Nah, seperti itu, yang gampang diingat. Anak motor di belakangnya ada langit. Terus anak sekolahan, yang penting ya udah posternya ada anak sekolahan, belakangnya ada papan tulis, ya udah ini identiknya anak sekolahan. Terus orang-orang kampung duku ya seperti orang kegiatan di suatu kampung. Terus berkah cinta ada seorang lelaki dan wanita ini saling saling mencintai maksudnya. Jadinya font-nya ya yang gampang diingat dan juga menyasarnya ke orang-orang yang memang tidak concern ke arah situ. Jadi banyak kan yang nonton kayak gini kan orang kayak misalnya kayak orang-orang yang kata ibu-ibu yang memang mengisi kegiatannya, jadi tidak mementingkan hal itu. Tetapi sebenarnya kalau lebih diperbaiki lagi, ya ini tugas kalian juga sebagai akademisi atau mahasiswa nanti untuk terjun di masyarakat, ya bisa lebih diperhatikan lagi. Cuman ya kadang-kadang tuntutan apa namanya film sinetron ataupun sinetron ini kan tidak apa ya? Kalau film kan bisa diatur jadwalnya, tapi kalau sinetron seperti ini stripping itu agak-agak susah. Nah, itu mereka ngejar itu juga sebenarnya. Makanya mereka agak sembarangan buatnya ya, karena memang tidak ada protes juga dari masyarakat yang menontonnya. Kalau kalian kan pasti nggak mau nonton ya, jarang nonton kayak gini. Cuman kalau untuk ibu-ibu yang ngisi pagi sampai siangnya, ngurus anak dan lain sebagainya, pasti ya udah tinggal tonton aja. Gitu ya. Oke, kita beranjak dari tadi si kisah-kisah cinta dan juga anak langit dan lain sebagainya, kita ke dalam perkembangannya. Di sini ada sama-sama Ant-Man, cuman di sini apa yang bisa kalian tangkap dari kedua Ant-Man ini? Apa perbedaannya? Ada yang bisa saya kasih saya pendapat? Yang satu Siapa style itu? 90-an ke bawah, yang satu lagi style modern, Pak. Oke, bisa. Ada lagi? Satu komik, yang satu live action. Oke. Ada lagi? Ada lagi Yang tak? kanan menampilkan karakternya aja, sedangkan yang kiri itu ada backstory-nya. Oke. Oke, bisa benar, bisa kurang tepat juga. Kalau di sini kita lihat terdapat perbedaan di sini. Kalau yang di kiri, dia lebih menonjolkan bahwa apa animasi atau kartun itu sendiri ditampilkan dalam sebuah narasi yang disampaikan. Voting terus nih ya. Oke, Aprilianta saya mute ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang di kiri itu lebih ingin memberikan apa ya,
namanya juga kartun, jadi pasti bakal beda ceritanya, bukan bakal beda, jadi modelnya akan berbeda untuk menarik, segi usia. Nah, kalau Ant-Man yang di sebelah kanan, dia lebih ke pewarnaannya, dia cuma 2 tone, kalau yang di kiri, atau yang di kartun, lebih banyak variatif warnanya. Itu yang bikin perbedaan di antara mereka. Dan juga yang di sebelah kiri ya, tadi benar, untuk masih jadul atau 90-an, yang di kanan itu yang sekarang udah live action-nya. Jadi, dalam pembuatan misalnya kalian nanti, pembuatan suatu karakter atau dalam film yang kalian buat, ini sasarannya untuk siapa? Itu harus tetap diperhatikan untuk anak-anak kecil kah? Kayak yang saya pernah bilang, saya belum pernah masuk kelas kalian ya. Jadi yang bakal saya kasih tahu terus, jadi nanti ini kalian misalnya buat suatu film atau dokumenter tentang misalnya perusahaan apa atau apa. Nah, itu harus diperhatikan ini untuk sasarannya untuk siapa, untuk di-share ke mana, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke masalah seperti ini yang selanjutnya, kayak Mario Bros. Jadi ada perkembangan di dalam setiap zamannya, tapi mereka tidak menghilangkan esensi di dalam Mario Bros.-nya. Bisa berikan saya pendapat terkait apa yang tidak berubah di dalam permainan Mario Bros. Di gambar ini? Ada yang bisa bilang? Ada yang bisa bilang. Ada yang bisa berargumen? Desain karakternya, Pak. Oke. Ada lagi? Konsep gamenya, Pak. Konsep game, oke. Yang nggak berubah apa kalau kalian tangkap? Yang nggak berubah di sini? Konsep game, desain karakter, terus? Ketiga, ada lagi? Warna merah dan biru pada Mario, Pak. Oke, benar. Ada lagi, sudah? Gameplay, Pak. Gameplay, oke, benar. Oke, jadi apa yang teman-teman kalian bilang itu benar. Jadi kayak misalnya desain karakternya, terus jalan ceritanya Mario Bros. Dalam gameplay gamenya itu juga tetap sama. Terus desain karakter juga sama. Terus identitas di dalam Mario Bros. Juga tetap sama. Identik dengan warna merah dan biru, apalagi dengan kumisnya yang ada itu mencerminkan bahwa itu Mario Bros. Dan satu lagi yang kalian harus perhatikan, mungkin detail-detail ya, selain karakter itu kan banyak nih, karakter Mario Bros seperti apa. Nah, itu kalian harus bisa menjelaskannya, kayak misalnya tadi saya kasih tahu, entah itu hidungnya yang besar, punya kumis, terus jangan sampai dia nggak pakai topi Mario Bros. Kalau dia nggak pakai topi Mario Bros, dilepas, bisa aja jadi kaki-kaki KFC dia. Jadi harus ada identik yang benar-benar itu Mario Bros. Salah satunya ya topi M-nya itu. Oke, kita lanjut. Nah, kayak gini ciri khasnya untuk game PUBG ya, ciri khas visualnya dia ya perang-perangan, game perang gitu. Nah, selanjutnya untuk si Mickey Mouse juga gitu, dia lebih karakternya ya tikus yang mempunyai kuping besar dan celananya itu yang ikonik dan sebagainya. Dan ini juga ada kartun. Nah, terus ada adaptasi jadi budaya juga bisa membentuk suatu, apa ya contohnya, kayak suatu kebudayaan bisa membentuk suatu cerita di dalam, kayak contohnya di Jepang anime. Kalau kalian sering menonton anime, ini sebenarnya ada nih anime apa, saya lupa juga nih namanya nih, yang ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia mendesain aksi figur, contohnya seperti bentuk tank dan lain sebagainya. Kayak juga Kekaisaran Jepang, baju zirahnya dan sebagainya, itu bisa diimplementasikan ke dalam suatu kebudayaan yang diimplementasikan dalam karya. Jadi kayak misalnya sekarang ada karya Gundam, ada pedangnya dan sebagainya, zirahnya. Nah, sama juga kalian nanti buat film atau enggak nanti ada project yang memang benar-benar membutuhkan identitas, kalian bisa meminjam identitas dari suku apa atau enggak tentang cerita tentang apa, nanti bisa dimasukkan ke dalam film kalian ataupun
produk kalian lah dalam pembuatan videonya. Nah, ini lagi mungkin ini yang terakhir ya untuk pendapat. Jadi kalian kalau lihat ini ada sesuatu yang berbeda atau ada hal yang aneh bisa diutarakan untuk gambar ini? Tomat dan mayones. Ada yang bisa berpendapat terkait tiga hal tersebut? Ada terkait gambar di atas? Atau sudah pada Eh, tidur? tutupnya apa yang Digoreng. kebalik tapi logonya lurus gitu. Oke, betul. Nah, jadi seperti contohnya ini, ada tomat, ada mayones, mereka berinovasi jadi mayones campur tomat, jadi mayo cap. Nah, di sini desainnya juga berubah untuk memudahkan si pengguna atau usernya untuk menggunakan alat atau produk mereka. Nah, nanti kalian saat mendesain juga ini bisa diimplementasikan, misalnya kalian membuat desain suatu apa namanya desain poster dan lain sebagainya, kalian bisa dilihat ini kegunaannya gimana, nanti bisa kalian berinovasi dan lain sebagainya, seperti itu contohnya. Nah, jadi budaya itu terus berkembang, jadi jangan pernah berhenti untuk berkreasi dalam kalian membuat karya. Nah, contohnya kayak seperti ini, di zaman sekarang mobil lebih kelihatan ramping, slim, dan lain sebagainya. Ada nilai-nilainya di situ, karena emang ada perubahan zaman yang berlaku. Tapi zaman dahulu modelnya lebih bulat, lebih kotak, lebih tegas, karena memang kegunaannya untuk tahan di segala macam cuaca dan juga di segala medan. Oke, di sini kita masuk ke dalam conclusion dalam materi hari ini. Menggugah kesadaran kita atas apa yang terjadi di masyarakat sekitar, menjadikan bahan gagasan dalam menciptakan karya yang akan Anda tekuni sekarang, yaitu kalau di sini harusnya TRM atau mau kalian saya sebut DKV dan sebagainya. Terus membuka naluri kita dalam menilai dan menciptakan karya visual. Jadi apa yang kalian buat, apa yang kalian rekam itu termasuk dalam karya visual. Kalau di sini kalian adalah orang yang membuat suatu karya, jadi ya disebutnya menciptakan karya visual. Budaya, jadi ini diingat ya, budaya itu adalah pikiran yang kalian tuangkan, akal budi dan adat istiadat itu disebut budaya. Kalau kebudayaan, hasil dan penciptaan batin akal budi manusia. Jadi dua hal itu sangat berbeda. Jadi kalau budaya pikiran, kalau kebudayaan itu hasilnya. Jadi kalau masih di dalam pikiran kita, oh budaya itu seperti ini, seperti itu, nah itu budaya. Kalau kebudayaan itu telah dilakukan, telah menuai hasil. Itu kebudayaan. Kayak misalnya ada suku Kalimantan, kayak saya orang Kalimantan, kebudayaannya seperti ini, saya cerita, dia ada mandau bisa terbang dan sebagainya. Nah, itu hanya budaya. Tapi kalau sudah ada kejadian atau ada sesuatu yang terjadi mempunyai hasil, itu kebudayaan. Yang orang melihat bahwa mandau itu bisa terbang dan sebagainya. Nah, itu disebut kebudayaan. Oke, di sini ada kutipan dari Van Persen. Dia mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak hidup begitu saja di tengah-tengah di tengah-tengah alam. Manusia selalu mengotak-atik lingkungan alamiahnya, segala perbuatan manusia yang dihasilkan dari akal budi dan pikirannya dalam proses kehidupan. Dalam proses menjalani proses kehidupan. Nah, gejala budaya yang tadi kita bilang ya, ada 3 wujud, ide, aktivitas, dan juga artefak. Di sini harus kalian ingat juga 7 unsur sebagai isi pokok setiap kebudayaan, ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sistem peralatan, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Nah, ini harusnya TRM. Menimbulkan adanya kesenian, ide, aktivitas disebut artefak. Kalau teknologi, ide, aktivitas juga disebut artefak. Jadi sama aja keduanya. Jadi kalau kesenian, kalau kayak kita atau kayak kalian, kalau saya kan lebih ke musik sebenarnya. Apa yang saya buat itu sebenarnya kesenian. Saya tuangkan ke teknologi, itu juga suatu kesenian gitu. Jadi mix di antar keduanya, walaupun itu juga bentuk dari ide dan aktivitas yang berbentuk artefak. Artefak itu benda yang kita ciptakan dari suatu pikiran.
Di sini ada yang ngerti maksudnya? Jadi ide nih di kepala kita. Terus kita melakukan aktivitas kayak kalian ada ide nih membuat misalnya video iklan. Idenya bakal begini bla 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 bla. Terus kalian ada ke mana? Ke laboran, terus minjem alat dan sebagainya. Itu aktivitas. Terus habis kalian buat, selesai nih. Terciptalah karya seni dalam bentuk teknologi dan juga kesenian digabungkan. Itu sebutannya adalah artefak, benda. Benda yang kalian bisa lihat itu sebutnya artefak. Gitu ya. Benda visual itu artefak juga untuk sekarang. Oke? Mengerti? Ada yang tidak mengerti mungkin? Oke, saya anggap mengerti ya. Oke, udah segitu aja. Nanti dulu lagi selanjutnya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait mata kuliah hari ini? Sudah paham ya? Aman, Pak, paham. Halo, halo. Aman Pak, Oke, aman Pak. udah gitu. Paham, Pak. Oke, karena sudah mau jam 11 lewat, mungkin kita cukupkan. Saya mau absen dulu. Untuk kelas yang pertama, ini seharusnya, oh ya kelas A dulu aja ya. Saya absen dulu, nanti jangan keluar, mau saya screenshot untuk bukti absen. Jadi habis saya absen, jangan keluar. Nanti kalian ada bukti fotonya, dianggap tidak masuk nanti sama TU. Oke, budaya visual malam ya. Oh, di sini ada kelas mengulang ya? Si Ivan Hernando ini. Oh, lain deh. Ini metode penelitian. Oke, budaya visual. Oke, untuk kelas A, kalau saya panggil terus sudah lewat namanya, saya anggap alfa ya. Jadi jangan sampai tidak perhatikan. Oke, untuk yang pertama, Muhammad Sadewa, kelas A. Ada? Hadir, Hadir? Pak. Oke, nice. Hendro. Hadir, Pak. Oke, Hendro ada. Nicholas. Nicholas ada? Nicholas? Ada tak ini orangnya? Seperti tidak ada. Cika? Hadir, Pak. Oke, Cika ada. Sebentar. Maria Cika. Oke, Emrian. Hadir, Pak. Oke, Emrian ada. Dava. Oh, ini ketua kelas ini ya. Dava Ilham nih. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Oke, Anissa. Hadir, Pak. Oke. Tengku Ramadhani. Oh, ini si Tengku nih. Hadir, Pak. Oh, tak kira cowok kamu Tengku. Ternyata cewek ya. Suaranya cewek tapi namanya kayak Tengku Wisnu gitu kan. Kayak saya kira. Oke. Perempuan ori kok, Pak. Hah? Kenapa? Saya Perempuan Nicholas tadi ori. hadir. Oh iya. Satu-satu ya. Nicholas ada ya, Nicholas? Ya Pak, hadir Pak. Tadi nggak Hmm. ketekan ini push to talk-nya Pak. Oke. Oh ya, tadi ada yang saya mute tadi. Ntar saya buka dulu, tadi ribut ya. Yang saya mute tadi Aprilia, sebentar. Aprilanta. Ntar saya buka dulu mute-nya. Tapi kalau dia ribut lagi ya. Ntar ya, slow. Nah. Oke. Ntar saya lanjut lagi absennya. Muhammad Ridwan. Ridwan ada? Muhammad Ridwan ada hadir? Muhammad Ridwan? Nggak ada ya, Muhammad Ridwan ya? Ini si cewek ini siapa sih namanya nih? Dia lupa di Eva ya nih. Eva dimatiin dulu, di mute Eva. Kelas A, TRM 2. Udahlah, saya mute sendiri aja dari sini ya.
Oke. Bukan Eva ini siapa ini? Saya mute dulu. Oke, sebentar. Muhammad Ridwan ada? Muhammad Ridwan hadir? Nggak ada ya. Muhammad Ridwan Alpa, Habli Rahman. Hadir Pak. Hablir Rahman Pak. Oke. Muhammad Panji Wibowo. Panji ada enggak? Panji enggak ada. Oke, Alpa. Ica Olivia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mirasel Theophilus. Hadir Pak, hadir. Oke. Yamagitsuge. Hadir, Pak. Oke. Aprilianta Arnanda. Hadir Pak. Ada tak nih? Oke. Nora ada? Nora Seti. Oke, Alpa. Ilham. Hadir Pak. Oke, Ilham. Dimas Rangga. Hadir. Ya, Pak. Dimas Rangga. Oke. Pak. Nisa. Yo. Nisa. Oh, Nisa Mulia. Oh, Nisa ini yang ribut nih. Hadir Pak. Gitu nggak di mute kamu. Iya, kamu saya mute soalnya. Oke, yaudah. Hiskia Samosir. Hiskia ada? Oh, yang saya mute cuma si Zaskia aja kok. Hiskia nggak ada ya? Alpa Aji Anantra. Aji apa? Aji Anantra ada? Aji Anantra. 1, 2, 3. Alpa. Muhammad Rozi Ariksyah. Hadir, Pak. Oke, Rozi ada. Ilham Pangestu. Hadir, Pak. Oke, Abda Hanif. Hadir Pak. Abdan. Hadir. Oke, M Hafiz. Hadir Pak. Oke, Evi Sang Fitri Sitompul. Hadir, Pak. Oke, Ramadhani Sundari. Ada? Hadir Pak. Oke, Gilang Pranata. Hadir Pak. Hadir. Egi Frensius Zebua. Egi Frensius ada? Oke, tidak ada ya. Apa dia? Oke, Egi. Oh, hadir Pak. Oke. Mic-nya settingnya belum saya set. Oke. Yang nggak hadir, tinggal siapa dulu bentar ya. Habis ini kita foto dulu. Saya simpan dulu. Nicholas apa dia? Nicholas Sanjaya.
Oke, kita lanjut ke kelas apa tadi? Kelas C berarti. Kelas C mana dia? Nora Setia hadir, Pak. Iya, Pak. Nora Setia jaringannya lagi enggak. Nora. Tadi mana Nora? Nora tadi masuk ya? Nora. Iya, Nora. Oh, Nora Setia nggak ada ya, udah nanti saya. Oke, mana? Oke, kelas apa nih? Kelas C budaya visual. Oke, kita mulai dari Muhammad Reski. Hadir, Pak. Iya, mic-nya susah. Hadir, Pak. Ya tadi di chat harusnya. Oke. Sebentar. Tadi mau tanya. Bentar ya, sabar. Muhammad Reski hadir. Muhammad Ardiansyah. Ardiansyah ada? Muhammad Ardiansyah. Kalau aman deh. Ardiansyah hadir Pak. Oke. Langsung chat aja nanti kalau biar cepat. Muhammad Nur Mufidah. Hadir Iya, Pak, saya hadir. gangguan. Oke, Daniel Vladimir. Hadir Pak. Oke, Bernardus Eka. Hadir, Pak. Oke, Dava Khoirur. Hadir Pak. Oke, Amar. Hadir Pak. Oke, Daniel. Daniel ada tak? Saya tunggu chatnya. 1, 2, tidak ada. Nathan. Hadir, Pak. Nathan. Oke, Nathan Endro ada. Naswa Fajria Zain. Hadir, Pak. Oke, Naswa. Samuel Len. Hadir Pak. Oke, Desnasari Suseno. Hadir, Pak. Oke, Dwi Haikal. Hadir Pak. Dian Juliana. Hadir, Pak. Dian. Hadir, Tidak Pak. ada chat. Oke, hadir Dian. Rizky Maulana. Hadir, Pak. Oke, Titis Widianu. Titis, ada tak? Hadir, Pak. Oke, Ikhlas Ananda. Oke, Diki Wahyu. Hadir Pak. Oke, Gimton Sinaga. Gimton ada?